Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyalakan lilin untuk intensi bersama kesehatan jiwa dan raga bagi masyarakat Indonesia. Kita awali siarah ini dengan merenungkan Matius bab 11 ayat 28 hingga 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kita berdoa pribadi.
Menurut kisahnya, para pertapa dari barat datang ke Gunung Karmel yang letaknya tidak jauh dari kota Haifa di Israel. Mereka datang untuk berdoa dan bersatu membangun komunitas. Di tempat itu, mereka membuat sebuah kapel yang dipersembahkan untuk Bunda Maria. Kapel yang dibuat itu diyakini berada persis di gua Nabi Elia berdoa dan bertapa. Komunitas para pertapa ini dikenal dengan nama Pertapa dari Bunda Maria di Gunung Karmel. Karena peperangan, para pertapa hijrah kembali ke barat. Di saat mengalami berbagai kesulitan, Bunda Maria dari Gunung Karmel menampakkan diri kepada Santo Simon Stok dengan memberikan skapulir, coklat, dan menjanjikan perlindungan bagi yang mengenakannya. Pesta perayaan Bunda Maria dari Gunung Karmel diperingati setiap tanggal 16 Juli. Gereja Santa Maria Intrasportina semula berada di dekat Kastel Sant'Angelo. Namun, gereja tersebut dipindah dan dibangun ulang oleh Paus Pius keempat pada tahun 1566 di atas sebuah bangunan kuno milik seorang gubernur Romawi. Arsitek Italia yang mendapat kepercayaan untuk membangun gereja adalah Salustio Peruzzi. Pembangunan dilanjutkan oleh Ottavio Mascherino pada tahun 1581 hingga tahun 1587. Dan pada tanggal 8 Februari 1587, Paus Pius V meresmikan gereja ini. Francesco Poperelli pada tahun 1635 hingga tahun 1637 menambahkan menara lonceng di bagian belakang gereja. Di dalam gereja inilah ada sebuah kapel yang dipersembahkan untuk Bunda Maria dari Gunung Karmel. Saat ini kita berada di Via Conciliazione, sebuah jalan penting untuk mengingatkan kesepakatan antara negara Italia dan negara Vatikan. Jalan ini disebut juga sebagai Jalan Suci atau Via Sacra yang membawa umat langsung menuju ke tempat kemartiran Santo Petrus. Di atas makam Santo Petrus telah didirikan sebuah gereja utama yang kita kenal dengan nama Basilika Santo Petrus. Tidak jauh dari tempat ini terdapat juga objek wisata yang dinamakan Kastel Sant'Angelo. Pada kesempatan ini, kita belum dapat mengunjungi. Di depan kita inilah gereja Santa Maria Intrasportina. Bagian depan dari gereja bercorak putih terbuat dari batu marmer Travertino. Menurut kisahnya, batu marmer Travertino yang dipasangkan di depan gereja ini berasal dari Koloseum. Bisa kita lihat di tampak depan dipasang juga patung Bunda Maria dengan kanak-kanak Yesus yang dibuat oleh pematung pada abad ke-17. Mari kita masuk ke dalam gereja.
Saat kita masuk tepat di sebelah kiri, langsung kita temukan sebuah kapel yang dinamakan sebagai Cappella Pieta atau Kapel Pieta. Kapel ini diberi pagar besi dan di tengah altar diletakkan sebuah patung tembikar yang dibuat pada abad ke-14. Patung itu diberi nama Bunda Maria yang berbelas kasih. Di bawah altar diletakkan relikwi martir dari Basilide, Triposio, dan Mandalo. Ini adalah tempat pembaptisan dan di atasnya bisa kita lihat lukisan tentang pembaptisan Yesus. Gereja ini berbentuk salib Latina dengan dihiasi 12 kapel yang diletakkan pada koridor kanan dan kiri. Tampak jelas nuansa barok keemasan mendominasi hampir di setiap kapel dan di altar utama. Bagian dalam gereja ini menurut kisahnya direalisasikan memerlukan waktu hampir 200 tahun. Ada banyak arsitek dan seniman yang mampu menghadirkan keindahan dan kemegahan era barok seperti yang dapat kita saksikan saat ini. Di bagian atas adalah karya dari seniman yang bernama Peruzzi. Panjang atap ini adalah 56,45 meter dan lebarnya 13,8 meter. Kapel ini diberi nama Kapel Santo Elia, atau yang dimaksud kapel yang dipersembahkan untuk Nabi Elia. Lukisan di altar adalah karya dari Jacinto Calandrucci yang menggambarkan Nabi Elia berada di antara Santo Antonio Abate dan Beata Franco Lippi Siena. Kapel ini dinamakan Kapel Santo Petrus dan Paulus. Menurut kisahnya, pilar yang dipasang di antara lukisan utama di atas altar merupakan pilar yang pernah digunakan untuk mengikat Santo Petrus dan Santo Paulus saat disiksa sebelum dihukum mati. Salib yang ada di atasnya merupakan salib yang asli dibawa dari gereja lama. Lukisan utama di atas altar ini dan lukisan afreski yang ada di kapel adalah karya dari Giovan Battista Ricci dari Novara. Kapel ini sudah direnovasi beberapa kali dan dipersembahkan untuk Santa Teresa dari Avila. Lukisan afreski yang ada di kapel ini adalah karya dari Antonio Gherardi dari Rieti pada tahun 1515 hingga 1582.
Kapel ini dipersembahkan untuk Santo Angelo dari Sisilia. Lukisan di altar utama dibuat di atas batu hitam yang menggambarkan Santo Angelo sedang berkhotbah. Lukisan yang ada di kapel ini adalah karya dari Giovanni Battista Ricci dari Novara yang wafat pada tanggal 6 Agustus 1627. Menurut infonya, makam dari si pelukis diletakkan juga di kapel ini. Seperti kita tahu, tahun ini adalah tahun yang dipersembahkan untuk Santo Yusuf. Sehingga di setiap gereja penting di kota Roma diletakkan patung Santo Yusuf. Kita diajak untuk menghormati dan berdoa bersama Santo Yusuf agar meneladani sikap hidup dan iman dari Santo Yusuf. Mari sebagai peziarah, kita juga hening sejenak, berdoa bersama Santo Yusuf di tempat suci ini. Terpujilah Yesus, Putera Allah yang dipercayakan padamu. Santo Yusuf pelindung gereja semesta, lindungi keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami saat ajal nanti. Amin. Kita lanjutkan kunjungan kita. Di samping altar masih terdapat sebuah kapel yang dipersembahkan untuk Santo Andrea Corsini. Santo Andrea lahir di kota Florence dan dikanonisasi pada tahun 1629. Di altar dilukiskan tentang penampakan Bunda Maria kepada Santo Andrea, karya dari Paolo Melchiori. Lukisan afreski di sekitarnya adalah karya dari Biagio Puccini dan direnovasi ulang oleh Caroselli pada tahun 1893.
Ini adalah informasi tentang renovasi lantai yang diselesaikan pada tahun 1873. Di altar utama bisa kita lihat kemegahan era barok. Di altar diletakkan sebuah ikon Bunda Maria yang dibuat pada era Kekaisaran Bizantin. Menurut tradisi lama, ikon itu selalu dibawa oleh Ordo Karmelit saat kembali hijrah ke Eropa pada pertengahan abad ke-13. Baldacchino atau tutup penghias altar dibuat pada akhir abad ke-19 merupakan kopi dari baldacchino yang dibuat pada abad ke-18 yang telah hilang. 4 patung yang ada di samping kanan dan kiri altar adalah patung dari Santo Elia, Santo Elisio, Santo Angelo Martir, dan Santo Alberto degli Abbati, karya dari Giuseppe Marini. Sementara mahkota di atas baldacchino terbuat dari kayu dengan warna keemasan, karya dari Padre Dio Carlo. Kedua malaikat yang memegang mahkota adalah karya dari Leonardo Reti. Kupola di atas altar ini adalah karya dari Mascherino dan Simone Broglie. Kapel ini dibuat dan dipersembahkan untuk Santa Magdalena de Pazzi yang dibeatifikasi pada tahun 1626. Santa Magdalena de Pazzi berasal dari kota Florence dan masuk menjadi pendoa di gereja Santa Maria degli Angeli selama 16 tahun. Altar marmer yang ada di depan kita ini baru dibangun pada tahun 1639 dan lukisan di atasnya menggambarkan lukisan Tritunggal Maha Kudus bersama Bunda Maria, Santo Yusuf, dan Santa Magdalena de Pazzi. Ini adalah patung dari Santo Antonius dari Padova. Kapel ini dipersembahkan untuk Santo Alberto degli Abbati. Santo Alberto degli Abbati lahir di kota Trapani di Italia Selatan. Altar utama dikonsekrasikan pada tahun 1609 dan lukisan di atas altar merupakan karya dari Antonio Pomaranco yang dibuat pada tahun 1570 hingga 1630. Lukisan afreski yang menghiasi kapel ini menggambarkan kehidupan dari Santo Alberto degli Abbati. Kapel ini dinamakan Kapel Crocifisso atau sering saya sebut sebagai Kapel Salib Yesus. Salib Yesus yang dipasang di altar merupakan patung kayu yang dibawa dari gereja pertama. Di bawah salib ada lukisan Bunda Maria dan Santo Yohanes Penginjil, karya dari Cesare Conti dari Ancona, yang dibuat pada tahun 1590. Lukisan afreski di dinding kanan dan kiri adalah karya dari Gagliardi pada tahun 1649.
Inilah kapel yang dipersembahkan untuk Bunda Maria dari Gunung Karmel. Kapel ini dibangun pada tahun 1581, semula dipersembahkan untuk Bunda Maria Immaculata. Lukisan di dinding kiri adalah lukisan Santa Ana, dan di dinding kanan adalah Santo Yoakim. Mereka adalah orang tua dari Bunda Maria. Kursi singgasana yang digunakan dan patung Bunda Maria dari Gunung Karmel dibuat pada tahun 1922. Kapel ini diberkati secara khusus oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1928. Marilah kita sejenak mengerahkan hati dan berdoa kepada Bunda Maria dari Gunung Karmel. Oh perawan suci tanpa noda, semarak dan kemuliaan dari Gunung Karmel. Wajahmu terlihat penuh keramahan bagi mereka yang telah diselubungi dengan pakaianmu yang dimuliakan. Berpalinglah juga kepadaku, dan hantarlah aku ke bawah perlindungan jubah keibuanmu. Kuatkanlah kelemahanku dengan kehendakmu. Terangilah kegelapan hatiku dengan kebijaksanaanmu. Tambahkanlah padaku iman, harapan, dan kasih. Hiasi jiwaku dengan rahmat dan kebajikan, agar selalu dikasih Engkau dan Putra ilahimu. Tolonglah aku sepanjang hidupku, hiburlah aku di saat kematian dengan kehadiran-Mu yang termanis. Dan persembahkan aku sebagai anak dan hamba setiamu kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga aku diperkenankan untuk mengagungkan dan memuji Engkau di surga selamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita hening dan berdoa pribadi di tempat suci ini.
Ajarilah kami agar setia pada Bapa dan gerejanya, agar setia pada Bapa dan gerejanya. Mari kita lanjutkan kunjungan virtual kita. Kapel ini dipersembahkan untuk Santo Canuto. Santo Canuto adalah Raja Denmark yang menjadi martir pada abad ke-11. Kapel ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk Santa Barbara. Kapel ini meski dibangun pada tahun 1594, tetapi baru dapat diselesaikan pada tahun 1740. Lukisan di altar adalah lukisan dari Santa Barbara, seorang martir di abad keempat. Santa Barbara dikenal sebagai Santa Pelindung, pejuang pemadam kebakaran. Dari tahun 1610 hingga 1620 dibuat lukisan afreski yang mengisahkan tentang kehidupan Santa Barbara. Selesai sudah siaran virtual kita. Marilah kita akhiri dengan doa litani kepada Bunda Maria. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau pendoa kami di surga, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau penuh rahmat, terpujilah Engkau ya Bunda. Tuhan selalu besertamu, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau terpuji di antara wanita, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau Bunda penebus dan Bunda kami, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau percaya penuh pada kehendak Allah, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau perawan yang tetap murni, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau mengikuti Yesus di jalan salibnya, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau diangkat ke surga,
Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau dimuliakan Allah. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau dimuliakan dari abad ke abad. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau Ratu para Rasul. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau Ratu para malaikat dan orang kudus. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau Ratu yang sungguh merakyat. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau telah mematahkan kekuasaan setan. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau tidak menghukum kesalahan kami. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau selalu memberi dengan murah hati. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau selalu mengabulkan permohonan kami. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau selalu menyemangati yang kecil hati. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau penghibur orang yang sakit. Terpujilah Engkau ya Bunda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.